Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita telah memasuki minggu yang ketiga dan topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah mengenai informasi, ketidakpastian, dan utilitas. Secara umum materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini dapat kita bagi menjadi 6 subtopik. Pertama kita akan mempelajari mengenai apa itu informasi, apa saja karakter dari informasi. Lalu kita akan mempelajari salah satu pendekatan yang nanti akan banyak kita gunakan dalam mencari solusi ketika kita bicara mengenai informasi dan juga ketidakpastian dan utilitas. Lalu di situ kita akan belajar mengenai state preference approach, ya, dan kita akan lanjutkan juga dengan contoh-contoh mengenai informasi dan utilitas dan bagaimana nanti bisa mempengaruhi utilitas itu sendiri. Lalu kita akan bahas mengenai asimetri dari pada informasi dan selanjutnya didetailkan mengenai moral hazard dan adverse selection. Ya, perlu diperhatikan di sini cara mudah memilah atau membedakan antara moral hazard dan adverse selection adalah kalau moral hazard itu terjadi setelah event, sedangkan adverse selection itu terjadi sebelum event. Nah, apa maksudnya? Nanti kita akan bahas pada subtopik yang dua terakhir nanti. Oke, yang pertama kita akan bahas mengenai informasi. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang ketidakpastian dan bagaimana ketidakpastian tersebut bisa mempengaruhi utilitas. Ya, di situ kalian sudah belajar mengenai expected utility dan lain sebagainya. Nah, pada bagian sebelumnya juga kita sudah bahas bahwa untuk mengatasi permasalahan ketidakpastian tadi, kita sudah mempelajari 3 pendekatan, ya, yaitu mengenai asuransi, lalu diversifikasi, dan yang terakhir saya sudah sebutkan juga adalah mengenai fleksibilitas. Ya. Dan di luar 3 itu sebenarnya ada satu lagi yang bisa kita gunakan untuk mengatasi permasalahan ketidakpastian ini, yaitu informasi. Bagaimana kalau ada informasi dan dampaknya? Tentu saja kalau kalian memiliki informasi, ya tentu saja kalian akan memilih ya suatu keputusan yang lebih optimal. Ya, secara sederhananya misalkan seperti ini. Kalian berada pada dua kondisi, ya kondisi baik dan buruk. Masing-masing ada peluangnya. Nah, karena kalian sudah tahu informasi, maka tentu saja ya kalian tidak akan memilih opsi yang buruk. Ya. Kalian pasti akan memilih opsi yang baik karena kan sudah tahu ya. Dan ini nanti kita akan contohkan pada kasus memilih belanja ya pada dua toko yang berbeda, satu yang mahal, satu yang murah ya. Kalau kita nggak tahu kan berarti kemungkinannya bisa jadi dapat yang mahal, bisa jadi dapat yang murah. Tetapi kalau kita paham dapat informasinya, maka tentu saja kalian langsung memilih toko yang lebih murah ya. Dan di situ ada kepastian ya bahwa kalian mendapatkan harga yang murah ya akibat adanya informasi. Nah, bagaimana karakter informasi kalau kita lihat secara ekonomi? Yang pertama, informasi itu bersifat durable, ya, atau bertahan lama, dan informasi itu tetap ada nilainya meskipun sudah digunakan. Ya, nah, jadi ini yang sangat unik ya. Dia itu kalau kita coba dekati dengan konsep barang, ya, kalau barang itu kan seandainya sudah dimakan atau dikonsumsi, ya maka sudah habis gitu loh. Kalau ini tidak ya. Kalau sudah dikonsumsi, anggaplah informasi itu barang lalu sudah dikonsumsi, sudah dipakai, maka masih ada informasi itu dan masih bisa digunakan oleh orang lain. Yang kedua, karakternya adalah dia mirip dengan pure public goods ya. Dan kalau kita bicara public goods ya, coba dilihat lagi konsep-konsep di ekonomi publiknya ya, di mana kita memiliki dua karakter, yaitu yang pertama non-rival, yang kedua non eksklusif. Non-rival artinya apa? Yang artinya adalah kalau seandainya kita punya informasi ya, maka yang lain itu bisa menggunakan informasi itu dengan biaya nol ya, karena informasi sudah tersedia, kita sudah cari. Lalu yang kedua adalah non-eksklusif. Ya. Kalau seandainya saya sudah punya informasi, maka saya tidak bisa mencegah orang lain untuk tidak menggunakan informasi yang saya miliki. Nah, ini adalah dua karakter dari informasi itu sendiri. Lalu apa implikasinya? Implikasinya adalah tentu saja seperti halnya pada barang publik ya, maka nanti tidak akan berjalan mekanisme pasarnya ya. Barang tidak akan tersedia. Dalam hal ini apa? Dalam hal ini informasi nanti tidak akan tersedia karena tidak ada insentif ya bagi setiap orang untuk mengadakan atau mencari informasi tersebut ya karena kasus yang tadi itu. Sekarang kita akan coba gabungkan konsep utilitas ya, lalu kita gabungkan juga dengan konsep ketidakpastian dan kita gabungkan nanti dengan konsep informasi. Ya, jadi kita gabungkan tiga hal tersebut. Tapi yang pertama kita kembali dulu kepada konsep yang dasar yaitu pada saat kita bicara mengenai utilitas dan adanya ketidakpastian.
Misalkan kita tidak tahu ke depannya seperti apa, sehingga kita punya kecenderungan ya bisa jadi dia baik kondisinya atau bisa buruk ya. Nah, dua kondisi ini ya, baik atau buruk, good times atau bad time, itu yang kita katakan sebagai state ya atau kondisi. Makanya dikatakan state preference approach. Nah, lalu selanjutnya apa? Selanjutnya preferensi kita pasti apa? Preferensi kita pasti ingin mendapatkan ya kondisi yang baik ya, atau paling tidak kita memiliki probabilitas untuk mendapatkan kondisi yang baik lebih tinggi. Nah, itu adalah ide dasarnya. Nah, kalau seandainya ya kita buat sebuah pemodelan sederhana, misalkan ya kondisi buruk itu terjadi dengan peluang P, ya, maka otomatis ya expected utility dari individu nanti kita bisa ukur dengan cara expected utility yang dihasilkan dari wealth atau W, ya, maka ini akan sama dengan 1 min P yang merupakan probabilitas jadi terjadinya kondisi yang baik dikali dengan utilitas yang didapatkan ketika kondisinya baik ditambah dengan probabilitas ketika dia kondisinya buruk ya dikalikan dengan utilitas yang didapatkan ketika kondisinya itu buruk. Ya, jadi tidak ada yang berubah ya dengan contoh ataupun juga pendekatan yang minggu lalu kita pelajari. Nah, selanjutnya kalau seandainya ya kita memiliki kesejahteraan, saya agak sulit memang ini berkata kesejahteraan, kekayaan ya, makanya saya menggunakan istilahnya langsung ya initial wealth aja ya. Jadi kalau seandainya initial wealth atau kondisi awal ya mungkin ya itu adalah W0 ya, maka kalau kita coba pinjam ya konsep yang dulu kita selalu pelajari pada saat kita belajar maksimisasi kepuasan ya, maka harga atau nilai dari kondisi baik itu bisa kita notasikan PG dan nilai dari kondisi buruk itu bisa kita notasikan sebagai PB ya. Maka otomatis ya dengan kondisi demikian ya kita bisa membangun budget constraint atau kendala anggaran yang kurang lebih sama atau mirip ya, bukan sama tapi mirip dengan apa yang kita sudah pelajari sebelum-sebelumnya. Yaitu W0 sama dengan PG kali WG tambah PB kali WB. Nah, seperti yang kita ketahui bersama, yang namanya kendala anggaran atau budget constraint ini pasti dia nanti akan ya memiliki slope yang negatif ya dan dia kemiringannya itu sama dengan price ratio atau rasio harga. Nanti silakan dibuka kembali materi sebelumnya. Dan apa yang bisa kita dapatkan di sini ya kalau rasio harga sebelumnya itu kan kalau konsep barang biasa ya itu berarti kita bicara adalah perbandingan antara harga barang X dan barang Y kan selalu seperti itu. Nah, kalau di sini ya rasio harga yang kita miliki itu menunjukkan kira-kira berapa rupiah wealth pada kondisi baik yang dapat kita pertukarkan dengan wealth pada kondisi buruk. Ya. Jadi di sini interpretasi menjadi kurang lebih apa ya bisa saya katakan agak sedikit abstrak ya, tidak persis sama dengan istilah harga ya ataupun interpretasi harga yang biasa kita gunakan. Sekali lagi, rasio harga itu menunjukkan berapa rupiah wealth ya pada kondisi baik yang dapat dipertukarkan dengan wealth pada kondisi buruk. Ya. Oke, selanjutnya kalau seandainya kita tahu ada harga untuk kondisi baik dan harga untuk kondisi buruk ya, dan minggu lalu kita sudah belajar bahwa ada kondisi yang fair ya, maka otomatis ya kita juga bisa mendefinisikan harga yang fair. Kapan harga itu akan fair? Yaitu pada saat nilainya atau besaran harganya itu sama dengan probabilitasnya. Oleh karena itu, ketika probabilitas kondisi buruk itu sama dengan P, maka PB itu harus sama dengan P. Dan kondisi baik ya atau PG itu juga akan sama dengan 1 minus P. Itu syaratnya. Oleh karena itu kalau kita lihat kembali garis anggaran dan slope dari garis anggaran yang merupakan price ratio itu kita bisa tuliskan PG per PB sama dengan 1 minus P dibagi dengan P. Jadi ini cuma diredefinisikan lah kasar kurang lebih seperti itu. Lalu saya akan ambil lagi salah satu solusi dari maksimisasi utilitas ketika kita punya ketidakpastian pada pertemuan minggu lalu ya di mana kita sudah bahas bahwa solusinya adalah terjadi pada saat MRS-nya itu sama dengan rasio harganya. Nah, sekarang kalian perlu perhatikan ya MRS itu biasanya pasti akan sama MUX per MUY yang kita bahas seperti itu. Tapi sekarang barangnya bukan X dan barang Y ya, tapi yang kita bahas adalah kondisi baik atau G dan kondisi buruk atau B. Oleh karena itu yang kita cari adalah bagaimana expected utility yang tadi kalau kita turunkan terhadap WG dibagi dengan expected utility yang tadi kalau kita turunkan terhadap WB.
Nah, dari situ kalian coba lihat lagi bahwa di slide sebelumnya itu sudah dituliskan ya bahwa yang namanya expected utility yaitu akan sama dengan 1 minus P ya dikali dengan U W G ya ditambah dengan P dikali dengan U W B ya seperti yang tadi kita sudah bahas di slide sebelumnya. Maka kalau ini saya turunkan secara parsial ya terhadap WG ini pasti hilang ya. Sisanya tinggal di atas ini kan. Ya kita punya di sini adalah 1 min Pi kali UWG. Maka otomatis turunannya adalah 1 min Pi kali U aksen WG. Lalu untuk yang bawahnya yang diturunkan terhadap WB itu dapat dengan mudah kita lihat yaitu Pi dikali U aksen WB. Ya, dan ini harus sama dengan price ratio. Nah, kita tulis PG per PB. Nah, sebelumnya kita sudah punya lagi bahwa price ratio itu sama dengan 1 minus Pi dibagi Pi pada kondisi fair. Ya, jadi, kalau seandainya kita tetap pertahankan kondisi fairnya, ini harus sama dengan 1 minus Pi ya, dibagi dengan Pi. Nah, kalian bisa lihat ya, di sini saya coret, ini coret, ini coret, ini coret. Maka dengan kata lain, ya, di sini saya akan punya bahwa U aksen WG per U aksen WB akan sama dengan 1, ya, atau saya bisa katakan U aksen WG harus sama dengan U aksen WB. Dengan kata lain, saya juga bisa sebutkan bahwa WG harus sama dengan WB. Artinya, si konsumen ini atau individu ini ingin mempertahankan wealth-nya, ya, baik pada kondisi baik ataupun kondisi buruk. Ya, harus sama itu wealth-nya. Oleh karena itu, sebenarnya secara tidak langsung, state preference approach ini ya mengindikasikan atau menunjukkan kepada kita tentang karakter risk averse dari seorang individual. Nah, sekarang bagaimana cara kita menuliskan ataupun menjelaskan ini dalam konsep grafis ya. Coba kalian lihat di sini kita punya garis anggarannya ada 2 ya. Ada garis anggaran pertama I dan garis anggaran kedua adalah I aksen. Ya, kita fokus dulu kepada I ya. Pada saat I, maka sekali lagi slope-nya itu adalah price ratio ya. Dan kalau market fair ya kita tahu bahwa WG itu harus sama dengan WB ya. Atau W-nya sama lah pada kondisi baik dan buruk, sehingga saya bisa notasikan ini adalah sama dengan W star. Nah, ini W star harus sama tuh nilainya. Dan kalau seandainya marketnya tidak fair, apa yang terjadi? Ya, yang terjadi tentu saja kita nggak punya kondisi pada W star ini. Ya. Tapi kita punya di sini dicerminkan dengan kondisi I aksen. Jadi kita dengan kendala anggaran yang baru. Ya. Dan otomatis apa yang kalian miliki di sini, kalian bisa lihat ya, pada saat I aksen, dan kurva utilitasnya itu tidak berubah di U1, kita akan memiliki kondisi di mana WG-nya itu lebih tinggi daripada WB. Ya. Atau dengan kata lain, ya, di sini si individu itu bertaruh ya untuk mendapatkan kondisi yang baik lebih besar dibandingkan dengan kondisi yang buruk. Tapi ingat, kondisi ini menjadi tidak pasti, sehingga dia tidak berada pada garis certainty line. Ya, kalau misalkan pasti, makanya di sini solusi yang pertama tadi ya itu yang market fair ya dia sudah berada pada certainty line-nya. Nah, sekarang kita coba lanjutkan pembahasannya dengan memasukkan konsep utilitas ya. Yang pertama kita perlu ketahui bahwa informasi itu bisa mempengaruhi utilitas ya dengan jalan memperbaiki estimasi probabilitas individu sehingga mendapatkan expected utility yang lebih baik. Jadi mekanismenya ya setelah kita punya informasi maka probabilitas kita mendapatkan yang lebih baik itu lebih tinggi ya. Kenapa? Karena kita sudah tahu ya tadi ya kita tahu toko mana yang jual lebih murah dan lain sebagainya. Nah, secara lebih spesifik di sini saya menggunakan contoh pembelian burger ya. Jadi ada individu yang ingin membeli burger ya dan di dalam pasar tersedia hanya 2 penjual ya. Nah, masalahnya individu itu tidak tahu mana penjual yang menjual burger dengan harga yang lebih murah. Misalkan kita asumsikan ada penjual yang menjual dengan harga sebesar 0,75 dan ada penjual lain yang menjual dengan harganya 1,25 ya. Tapi sekali lagi individu nggak tahu tuh. Ya, siapa yang jual 0,75. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh individu ya bisa saja misalkan ya si penjual tadi itu nggak ada di apps ya. Kalau kita beli GoFood atau GrabFood ya itu nggak ada tuh di apps kita ya. Akibatnya apa? Akibatnya mungkin individu akan mencari informasi lebih dalam lagi. Dia bisa nelpon temannya atau nelpon tokonya secara langsung ya. Dan yang menjadi pembahasan kita saat ini adalah berapa besar yang mau dia korbankan ya untuk mendapatkan informasi tersebut dengan nilai uang nanti biar gampang. Nah,
Kita gunakan asumsi dulu di sini bahwa utility function-nya dari individu adalah mengikuti indirect utility function ya. V sama dengan 0,5 I itu adalah pendapatan ya sebesar $2 kali PX pangkat minus 0,5, PY pangkat minus 0,5 ya. Dan di sini kita tahu ada dua jenis barang X dan Y. X itu adalah minuman ya dengan harga sebesar $0,25. Dan Y itu adalah hamburger ya dengan harga PY bisa saja 0,75 atau bisa juga 1,25. Di sini asumsi kita masih belum tahu mana yang lebih murah. Oke, selanjutnya di sini karena kita sudah punya tadi dua kondisi, maka expected utility-nya tentu saja adalah setengah dikali outcome ketika dapat yang murah ditambah dengan setengah kali outcome ketika dapat yang mahal. Nah, jadi kita hitung dulu outcome-nya ya. Karena direct utility function setengah dikali I, 2, dikali harga minuman 0,25 pangkat minus setengah, dikali harga hamburger, ya pangkat minus setengah, di sini yang murah 0,75, maka di sini kita punya outcome-nya 2,309. Ya, utility-nya segitu. Ya, kalau dapat yang murah. Kalau dapat yang mahal, ya di sini harganya berubah 1,25, kita dapat 1,789. Kalau ini kita masukkan ke expected utility function, maka kita dapat di sini ada 2,049. Nah, selanjutnya ya kita berandai-andai kalau seandainya yang bersangkutan bisa dapat informasi di awal sehingga dia tahu ya siapa yang jual lebih murah. Oleh karena itu sudah pasti dia langsung beli ke penjualan lebih murah ya, nggak nyoba-nyoba lagi ya, sehingga probabilitas dia mendapatkan yang murah itu menjadi 1 bukan setengah. Dengan demikian expected utility yang bersangkutan itu menjadi 2,309. Nah, kalau seandainya saya lakukan pendekatan perbandingan ya di sini ya, kalau tadi kita sudah lihat ya ada kemungkinan dia dapat 2,049 tapi tidak pasti ya. Kalau ada informasi ya dia bisa dapatkan sebesar 2,309 sudah pasti ya, karena dia sudah punya informasi. Nah, oleh karena itu kalau seandainya ya kita coba ya bandingkan ya antara expected utility ketika dia tidak ada informasi ya dengan expected utility ketika dia punya informasi ya, maka kita bisa berandai-andai sebenarnya berapa sih pendapatannya ya kalau dia bisa mengejar ya tadi 2,309 tadi. Ternyata ya agar dia sama ya antara kondisi yang sebelum ada informasi dan setelah ada informasi ya, dan kita merubah ya, sekali lagi yang kita rubah adalah pendapatannya ya, maka otomatis di sini ya orang tersebut ya bisa saja hanya butuh 1,77 ya, tetapi sekali lagi ya dia sudah pasti ya sudah ada informasinya di awal ya. Nah, dengan demikian ya kalau kita coba bandingkan pendapatannya sebelumnya itu 2 ya, sekarang dia 1,77. Oleh karena itu ada selisih sebesar 0,23. Atau dengan kata lain ya nilai 0,23 ini adalah biaya informasi yang mau dibayarkan ya, maksimum biayanya segitu yang mau dibayarkan oleh individu ya sehingga dapat kepastian dia. Ya, sekali lagi sehingga dia dapat kepastian. Nah, disinilah ya suatu contoh kasus di mana bisa menunjukkan kepada kita ya bahwa informasi itu punya harga ya, dan di sini berapa harganya sudah kita tunjukkan yaitu sebesar 0,23 dan yang bersangkutan itu sudah pasti mendapatkan burger yang lebih murah. Nah, kenapa ini masih diutamakan ya? Karena kalian lihat ya, kalau seandainya kita bicara expected utility, itu nggak ada yang pasti ya. Bisa jadi kalian dapat 2,309 atau 1,789 ya. Ya, karena ini 50-50 maka 2,049 expected utility. Tapi itu expected ya, nggak pasti. Nah, sekarang yang kita inginkan adalah pasti. Ya, pasti dengan pasti itu maka tadi kita bisa tunjukkan ya, yang bersangkutan itu rela ya membayar 0,23, tapi dia pasti mendapatkan yang lebih murah. Nah, selanjutnya kita akan masukkan konsep asimetri. Ya, jadi informasi itu belum tentu ya semua dapat. Ya, contohnya kalau kita bicara mengenai pasar asuransi, ini kondisi asimetrik itu paling besar. Ya, kenapa? Karena informasi yang dimiliki oleh
perusahaan asuransi dengan oleh nasabah asuransinya itu akan luar biasa perbedaannya. Ya, nasabah asuransinya itu mungkin punya informasi yang jelas dia sakit apa atau dia punya gejala apa, tapi bisa saja ya dia tidak menyampaikannya kepada perusahaan asuransi. Nah, dari sinilah kita akan mempelajari mengenai apa implikasinya. Salah satu efek dari perlindungan asuransi yang sering terjadi adalah orang itu akan menjadi careless ya, atau menjadi ceroboh ya. Karena dia sudah punya perlindungan asuransi, kalau dia nabrak mobilnya bisa diganti atau bisa dibetulin tapi betulannya gratis ya dan lain sebagainya, maka dia menjadi serampangan ya, menjadi ceroboh. Nah, konsep seperti ini yang kita kenal dengan moral hazard. Seperti yang saya bilang tadi, ini terjadi setelah event ya, setelah dia punya asuransi ya dia bisa melakukan moral hazard tadi. Nah, sekarang kita contohkan, misalkan kekayaan awalnya adalah W0 ya, atau wealth initial wealth ya, W0, lalu dia punya probabilitas mengalami kerugian sebesar L ya adalah sebesar P ya, itu probabilitasnya P ya, kerugiannya sebesar L. Nah, kalau seandainya dilakukan tindakan antisipasi ya, maka tentu saja probabilitas kerugian nanti dapat diturunkan ya. Dan utility pada kondisi baik dinotasikan dengan W1 dan kondisi buruk dinotasikan dengan W2. Kalau seandainya tidak ada asuransi, maka ada dua kemungkinan terjadi, baik dan buruk. Ada W1 dan ada W2. W1 itu adalah W0 dikurangi dengan tadi, ya, tindakan pencegahan tadi. Ya. Sedangkan W2 itu sama dengan W0 dikurangi A, dikurangi juga dengan loss-nya, L-nya. Nah, apa yang dilakukan oleh individu? Individu tentu saja akan memilih ya A untuk memaksimumkan ke expected utility-nya. Ya. Ingat di sini, di dalam W1 dan W2 itu ada komponen A. Ya. Sehingga ya di sini kita ingin mencari ya berapakah A yang bisa memaksimumkan expected utility kita. Perlu perhatikan bahwa sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa A ya itu adalah tindakan antisipasi yang bisa merubah probabilitas terjadinya kondisi buruk ya. Sehingga otomatis ini P sama dengan fungsi daripada A. Ya. Dengan demikian ya bahasa ekonomi kira-kira ya kalau seandainya ya saya turunkan ya P terhadap A, maka dia tidak akan hilang ya karena dia fungsi daripada A. Nah, pada kasus ini maksimisasi kepuasaannya ya terhadap A ya karena kita fungsi A itu akan menjadi ini UV ya. Jadi kalian bisa lihat ya ini adalah U, ini V. Jadi U kali V ya. Di sini juga UV ya. Maka di sini kita bisa turunkan yang pertama U aksen V plus UV aksen ya. U aksennya adalah satu min P diturunkan P per del A ya dikali dengan V UW1 ya. Lalu di sini ya kita lihat ya UV aksen ya. Jadi kalau kita lihat UV aksen, U-nya tetap 1 min P, V aksennya coba dilihat di sini ya. Mohon maaf ini harusnya 1 ya. Di sini kita bisa lihat karena ya A ya itu depannya minus ya maka dia menjadi negatif. Oke. Lalu ditambah dengan yang kedua, UV yang kedua, V dikali UW2 ya. Yang pertama otomatis ya U aksen V ya itu dP per dA dikali UW2 ini V biasa. Lalu selanjutnya ya UV aksen, U-nya tetap P ya, V aksennya U aksen W2 tapi ingat di sini ada minus A ya. Jadi di sini ada minus depan. Dan ini harus sama dengan 0. Kalau saya rearrange ulang, saya bisa kelompokkan semua turunan ada di depan ya. Lalu di sini yang terkait dengan dP per dA. Nah, apa yang bisa kita simpulkan di sini bahwa ternyata ya expected marginal utility cost of spending on one more unit of A ya atau di sini bahasa Indonesia kira-kira ya biaya ya expected marginal utility ya untuk satu unit tambahan tindakan pencegahan ya. Nah, itu harus sama dengan apa? Harus sama dengan pengurangan dari expected value kejadian rugi ya yang bisa kita alami kalau seandainya kondisi buruk itu terjadi. Ya. Nah, jadi di sini sekali lagi ya tambahan biaya ya untuk melakukan pencegahan tadi itu harus sama dengan tambahan ya bukan tambahan tapi pengurangan ya expected utility ya yang mungkin saja
bisa kita dapatkan loss ya kalau seandainya terjadi kondisi yang buruk. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya individu membeli asuransi ya dengan proteksi ganti rugi sebesar X dan preminya sebesar P ya. Di mana ya biasa ya kalau kita bicara pasar asuransi, besaran premi itu tergantung juga dengan besaran ganti rugi. Kalau full coverage maka preminya besar. Kalau seandainya dia partial coverage maka preminya kecil dan lain sebagainya ya. Maka di sini bisa kita notasikan secara matematika bahwa premi itu sama dengan fungsi daripada X. Ya. Di sini kita asumsikan P sama dengan PX. Nah, kalau seandainya P sama dengan PX, ya, maka di sini saya bisa tuliskan ulang ya bahwa kondisi pada saat baik itu W1 sama dengan W0 minus A minus P. Ya, jadi sini ada tindakan pencegahan dan juga ada asuransi premi. Ya. Lalu selanjutnya di sini W2 itu akan sama dengan untuk kondisi buruk W0 minus A minus P itu sama ya. Minus L ya karena dia loss karena buruk, yang ditambah X ini adalah ganti ruginya. Ya, tapi ingat di sini ganti ruginya bisa jadi dia partial atau full coverage. Nah, kalau seandainya dia full coverage apa yang terjadi? Tentu saja besaran ganti ruginya X itu akan sama dengan besaran loss-nya. Ya, X sama dengan L. Nah, dari sini apa yang kalian bisa temukan? Ya, tentu saja karena ini sama maka dia akan hilang ya, otomatis kondisi baik itu akan sama dengan kondisi buruk ya. W1 akan sama dengan W2 yaitu pada saat W0 minus A minus PL ya, itu sama baik pada kondisi baik ataupun kondisi buruk. Atau bisa kita katakan ya dalam matematika W1 sama dengan W2. Kalau W1 sama dengan W2, maka saya bisa merubah persamaan kita ya. Sebelumnya kita punya expected utility sama dengan 1 min P kali UW1 plus P kali UW2. Sekarang saya bisa ganti W1 dengan W2 ya, atau W2 dengan W1 sama aja kan. Maka saya punya di sini 1 min P kali UW1 plus P kali UW1 ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, karena dia UW1 ya, maka saya punya 1 min P plus P. Habis P-nya. Ya kan? Maka kita punya ada sama dengan UW1. Nah, kalau EU sama dengan UW1, maka kalau saya turunkan terhadap A, ya kita akan punya di sini adalah minus 1 minus L. Ya, kenapa L? Ingat di sini, saya punya di W1 adalah PL. Ya, minus PL lebih tepatnya. Ya, maka turunannya adalah minus DP per DA dan L-nya itu tetap. Ya. Nah, jadi kita punya di sini minus L kali DP per DA itu harus sama dengan 1. Sekarang kita masuk kepada aspek moral hazard. Ya. Misalkan kita berada pada kondisi di mana seorang individu punya kekayaan awal sebesar 100.000 US dollar. Ya. Di dalam 100.000 dolar itu termasuk dia punya mobil ya seharga 20.000. Ya. Lalu utility function dia itu adalah lend daripada wealth-nya. Nah, si individu ini dia mempertimbangkan memasang alat antisipasi ya kerugian ya dengan konsep A tadi ya, yaitu memasang alarm dan GPS pada mobilnya. Harganya sebesar 1.950. Nah, alat ini yaitu diklaim mampu mengurangi probabilitas pencurian dari 0,25 menjadi 0,15 atau setara dengan 0,1 lebih baik ya probabilitas pencuriannya. Nah, oleh karena itu, ya karena kalau kecurian dia akan hilang 20.000, ya maka gain dari pemasangan alat ini kurang lebih adalah kita kaliin aja 0,1 kali 20.000 atau setara dengan 2.000 US dollar. Nah, jadi apa yang saya sampaikan di sini sebenarnya harga 1.950 itu masih make sense, ya. Orang masih mau pasang ya. Karena dia dapat gain-nya 2.000 lebih besar ya daripada biayanya. Nah, sekarang kita masuk kepada berbagai macam skenario. Skenario yang pertama adalah dia nggak mau masang alat dan dia nggak punya asuransi. Ya. Maka dengan demikian, expected utility-nya, ya di sini diasumsikan kemungkinan hilangnya adalah 25% dari mobil tersebut. Ya. Maka kita punya 0,75 dikali lend 100.000, nggak ada kerugian di situ. Dan kondisi buruknya ada 0,25 kali lend 100.000 dikurangi 200.000. Di sini kita punya 11,4571. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya dia tidak punya asuransi tapi dia mau masang alat antisipasi tadi ya. Jadi dia pakai A di sini. Nah, apa yang terjadi? Tadi kita lihat ya probability-nya berubah. Yang awalnya 0,75 sekarang menjadi 0,85, awal 0,2 sekarang menjadi 0,15 ya. Terjadi perbaikan probabilitas kecurian sebesar 0,1. Nah, karena dia ada alat yang harus dipasang, biayanya 1.950, maka ini bertambah nih pengurangnya ya, minus 1.950. Apa yang kita bisa dapatkan sih? Ternyata dia punya
expected utility-nya ada 11,4590, which is yang artinya lebih tinggi daripada kondisi tanpa alat. Oleh karena itu, ketika kita tidak punya asuransi, ya sebenarnya ada insentif ya bagi orang tersebut untuk memasang alat untuk mencegah kecurian tadi. Sekarang bagaimana kalau individu juga memikirkan untuk membeli asuransi ya dengan konsep full coverage ya dan preminya itu diasumsikan 5.200 ya. Di mana 5.000 itu premi aslinya dan 200 itu sebenarnya adalah biaya administrasinya. Kurang lebih seperti itu kalau kita masuk kepada textbooknya. Nah, kalau seandainya ya akibat adanya asuransi tersebut orangnya jadi careless ya, jadi dia masang alarm atau juga kalau hilang nanti diganti kasarnya seperti itu ya, maka di sini kita coba hitung ya kondisi di mana dia tidak pasang alat dan dia punya asuransi ya. Kita hitung nilainya adalah 0,75 dikali 100.000 kurang 1.200. Ingat ya, di sini karena tidak pasang alat ya, maka dia punya probability-nya kembali 0,75 dan 0,25 ya. Dan di sini pengurangnya adalah preminya sebesar 5.200 ya. Nah, otomatis di sini kalau kita hitung kita akan dapat sebesar 11.4595. Nah, seandainya ya perusahaan asuransi ini punya klausul dia mewajibkan individu yang beli asuransi di dia untuk pasang alarm ya. Pasang alarm ya dan GPS tadi ya. Dan dia dimonitor secara ketat, dicek terus ya. Biaya monitor kurang lebih sekitar $10 kira-kira ya. Maka kalau seandainya dipasang alat tentu saja kan peluang kecuriannya menjadi menurun ya. Otomatis ya si perusahaan asuransi ya kalau dia mewajibkan dan agar menarik produk asuransinya diturunin preminya karena resikonya lebih kecil. Nah, karena kita coba lihat lagi apa yang sudah kita ingat tadi bahwa ada gain dari pemasangan alarm dan GPS itu sebesar 2.000 ya. Sehingga yang awalnya preminya 5.200 kalau kita pendekatannya sederhana ya karena ada gain 2.000 tadi maka 5.200 kurangi 2.000. Tapi ada biaya yang timbul di sini untuk monitoring sudah $10. Maka preminya sekarang kurang lebih menjadi 3.210. Oke. Nah, kalau seandainya ini yang dilakukan, maka si individu tadi dia punya asuransi dan dia juga pasang alat antisipasi pencurian, ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, peluangnya itu berubah menjadi 0,85 dan 0,15 ya, lebih baik dibandingkan kondisi tanpa alat. Lalu di sini kondisi baiknya itu adalah 100.000 dikurangi dengan biaya asuransi, dikurangi dengan biaya pasang alat, ya. Ini sama, ya. Tapi di sini full coverage, maka kembali kalau hilang. Atau dia punya 11,46. Dan kalau kita bandingin semua, kalian bisa lihat di sini bahwa kondisi yang memberikan expected terbesar adalah dengan alat dan juga dengan asuransi. Dan ini yang paling preferable ya kalau kita bandingkan ke 4 opsi yang tadi. Nah, itu contoh moral hazard. Sekarang kita masuk pada adverse selection. Seperti yang saya bilang tadi, ini terjadi kondisinya sebelum ada event. Berarti sebelum dia punya asuransi. Ya, dengan kata lain di sini, kalau kita ilustrasikan perusahaan asuransi, dia akan berhadapan dengan banyak orang dan dia akan bisa saja memilih ya orang yang benar-benar resiko tinggi semua, yang high risk semua gitu loh. Nah, oleh karena itu ya di sini kita asumsikan dulu bahwa ada 2 tipikal individu. Ada yang high risk, ada yang low risk. Tentu saja probability ya dia mengalami risiko kehilangan atau risiko sakit dan sebagainya itu lebih tinggi untuk yang high risk. Dan di sini kita mulai pembahasan dengan kondisi perusahaan asuransi itu monopoli ya. Nah, bagaimana kebijakan asuransi yang diberikan ya? Ada yang konsep disebut dengan first best policy. Jadi si perusahaan asuransi ini akan menerapkan produk asuransi yang berbeda untuk orang yang memiliki risiko yang berbeda. Di sini titik A itu untuk yang orang high risk dan B untuk orang yang low risk. Nah, masalahnya ya kalau seandainya ini dilakukan ya, maka perusahaan asuransi diasumsikan apa? Diasumsikan dia tahu betul ya resiko dari setiap individu tadi ya. Dia tidak bisa salah pilih ya, benar-benar dia tahu informasinya sempurna. Ya, dan sekali lagi di sini ya kita juga asumsikan kalau seandainya tidak ada asuransi, maka umumnya individu ini ya akan berada pada keseimbangannya di E. Ya. Nah, selanjutnya di sini bagaimana kalau seandainya perusahaan asuransi tersebut tidak punya informasi yang lengkap ya. Dia nggak bisa bedain mana yang itu high risk, mana yang low risk. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya si individu tadi ya yang high risk itu dia bisa saja mengaku-ngaku low risk dan dia memilih produk yang B ya tetap dapat full coverage di situ
ya, karena certainty line ya, bisa lihat ya, dia berada pada sendiri memilih produk yang B. Dan ini merugikan tentu saja bagi perusahaan asuransi. Nah, oleh karena itu, karena dia tidak punya informasi yang lengkap dan ada kemungkinan ya semua orang akan memilih produk yang B dan dia akhirnya merugi, ya maka dia bisa menggunakan konsep second best, ya, di mana perusahaan asuransi tersebut akan menggeser ya kurva utility untuk high risk-nya ya ke atas lebih tinggi. Dan akibatnya apa? Akibatnya nanti akan disiapkan produk C untuk full coverage ya untuk high risk, dan untuk yang low risk ya dikasih produk yang D, tetapi dia tidak full coverage ya, itu hanya parsial. Nah, kenapa seperti itu? Karena tentu saja orang yang high risk ya dia pasti akan milih yang full coverage ya, sehingga dia akan tetap berada pada produk yang C. Dan untuk orang yang low risk ya, karena dia low risk ya, artinya apa, resikonya juga kecil ya, mungkin saja nggak apa-apa lah ditanggung parsial atau sebagian, sehingga dia mau memilih produk yang D. Nah, sekarang asumsi dirubah lagi ya, bahwa sekarang asuransi itu, perusahaan asuransi tadi nggak monopoli, tapi dia berada pada competitive market. Nah, bagaimana keseimbangannya? Ya, ketika informasi itu sempurna, maka ya perusahaan keseimbangan pada kompetitif ini itu akan sama dengan perusahaan di monopoli, ya, di mana dia bisa menawarkan produk G untuk high risk dan produk F untuk yang low risk. Tetapi bagaimana kalau seandainya informasi tidak sempurna? Ya ini juga masih agak-agak mirip ya, di mana high risk itu akan ditawarkan untuk full coverage produk ya, yang G ini, yang G. Lalu untuk yang low risk itu ditawarkan pada produk yang J, ya, tapi partial insurance seperti yang sudah saya katakan. Nah, ada kondisi di mana yang low risk bisa saja itu pengen dapatnya full coverage ya, sehingga kalau seandainya ada produk di K, ya mereka mau ngambil itu. Ya. Kenapa mereka mau? Karena masih ada di bawah daripada garis IF tadi. Tetapi yang menjadi masalah adalah ya karena tidak ada informasi yang sempurna tadi, ya maka orang-orang yang high risk itu juga akan ya memilih produk K kalau ditawarkan oleh perusahaan asuransinya. Ya, sehingga di sini meskipun ada peluang si perusahaan asuransi itu mendapatkan keuntungan lebih ya dari golongan low risk ya dengan menawarkan di produk K, tapi ada resiko juga dia rugi ya menawarkan K karena nanti yang high risk juga pada beli produk tersebut. Nah, akibatnya ya pada kasus kompetitif tadi ya asuransi itu seharusnya diberikannya pada kontrak yang terpisah ya. Jadi nggak dibuat ya maka dikatakan dalam textbook itu ada impossibility of pool ya, of pooling risk. Jadi di situ apa namanya bisa dikatakan bahwa ada ya kecenderungan ya pada kondisi kompetitif ya kita tidak mungkin mendapatkan ya keseimbangan yang pooling, menggabungkan keduanya. Nah, contohnya di sini ya kalau seandainya ya kita ingin memberikan satu tawaran ya yang bisa diterima oleh semuanya dan ini tetap juga tidak merugikan bagi perusahaan asuransi, ya maka kita bisa memilih ya untuk menawarkan produk pada titik M di situ. Ya, di situ titik M itu menarik untuk semuanya, baik itu yang high risk ataupun untuk yang low risk. Ya. Nah, idenya adalah selama dia berada pada segitiga EFG itu pasti akan mau ya untuk si orang-orang tadi. Ya, namun ya walaupun konsepnya seperti itu, ya ada juga di dalam segitiga tadi ya, cuma ini menarik bagi low risk dan dia tidak menarik bagi high risk ya. Contohnya titiknya N ya. Ya, contohnya titiknya N ya. Karena kalau di N ini kalian bisa lihat ya dia diadanya di bawah UH, artinya kalau dia milih produk tersebut ya orang yang high risk punya utilitasnya di bawah daripada UH ya. Sedangkan untuk yang low risk dia utilitasnya akan berada di atas UL. Maka dia menarik ya untuk yang low risk tapi kurang menarik untuk yang high risk. Nah, dengan adanya kondisi demikian ya, maka ya dikatakan di dalam textbook bahwa kontrak yang sifatnya adalah pooling itu bukan menjadi pilihan ya dan juga bukan keseimbangan pada kasus kompetitif ya. Nah, itu kira-kira ide dasar dari ya informasi, ketidakpastian dan juga utilitas. Bagi yang kurang jelas silakan nanti didiskusikan pada sesi yang selanjutnya. Terima kasih. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.